Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut lagi ya. Ini modul selanjutnya ya. Ini hubungannya tadi ya, dari apa namanya pengaruh kapasitas ya, ada kreativitas ya. Bagaimana bisa seperti itu? Ini ada ilustrasi gambaran dari otak kita ya. Anggaplah ini neuron-neuron ya, yang bulat-bulat ini adalah neuron-neuron dari otak kita. Dan di mana ini adalah pengetahuan atau wawasan yang kita miliki ya. Jadi ada kita memiliki wawasan atau pengetahuan tentang dunia bisnis dan investasi, dan mungkin di otak kita juga ada pengetahuan tentang dunia kesehatan dan pengobatan ya. Dunia investasi yang mungkin sebagian orang nggak terlalu banyak tahu, ada sebagian orang yang malah ahlinya gitu. Tapi di dunia kesehatan mungkin banyak orang yang mengerti ya, artinya bagaimana cara mereka sakit, bagaimana cara berobat, alternatifnya apa saja gitu ya. Nah ini anggaplah kita ada di dua bahan pengetahuan yang kita ketahui, yaitu dunia bisnis investasi, dan di mana di sini ada otomatis uang ya, bagaimana caranya kita memutarkan uang, itu kan intinya dari investasi. Dan Anda memiliki pengetahuan tentang investasi di mungkin di dunia valuta asing ya, falas, mungkin di dunia saham, mungkin di sektor real, Anda atau bikin warung makan yang untuk sektor realnya ya, Anda bikin usaha yang real atau real estate ya, atau mungkin derivatif dari falas atau saham ya, Anda bisa main di Anda investasi di forex misalkan, atau di indeks saham atau obligasi dan lain sebagainya. Ini adalah pengetahuan Anda tentang investasi ya, seperti itu ya. Dan kemudian ini adalah pengetahuan Anda tentang obat-obatan ya, atau kesehatan ya. Jadi yang Anda inginkan adalah sehat ya. Terus ini ada herbal, pilihannya Anda bisa berobat secara herbal, alami, atau Anda mau menggunakan kalau udah parah ya, ya Anda ke rumah sakit gitu ya. Ini pengetahuan yang Anda ketahui ya. Nah, hubungannya rumah sakit ya udah pasti hubungannya ke rawat inap, ke ICU, apotik, obat gitu ya. Dan kalau herbal ya mungkin apa ya, yang obatan yang alami. Dan kalau dukun jangan ya, saya mengizinkan ke dukun ya, pengobatannya ke dukun. Nah jadi ini yang Anda ketahui ya, mungkin bisa Anda bisa buat koneksi ya, semisal dari uang ya, dari uang ke obat ya, karena untuk membeli obat bisa menggunakan uang. Jadi ini ada bisa terkoneksi nih. Ini ada hubungan antara uang, sisi bisnis, sisi pengetahuan Anda di sisi investasi ekonomi, ke sisi kesehatan ya, itu dengan uang menggunakan membeli obat ya, sudah seperti itu. Atau juga bisa menggunakan emas membeli obat. Tapi Bapak Ibu pernah bayangkan tidak? Bapak Ibu pernah pikirkan apakah ada hubungannya antara forex dengan pispot? Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini luar biasa kalau Bapak Ibu bisa menghubungkan ya antara forex dan pispot. Pispot itu tempat buang air ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sakit, kita nggak bisa ke kamar mandi atau kita nggak bisa berdiri, kita bisa menggunakan pispot ya. Cuman jadi masalahnya bisa nggak kita menghubungkan pengetahuan kita tentang pispot dengan pengetahuan kita dengan forex? Bisa nggak ada hubungannya ya? Sulit, pasti sulit ya. Kecuali ya kita mau coba berusaha untuk menganalogikan gitu ya, mungkin bisa. Tapi andai kata Bapak Ibu bisa lah ya membuat hubungan secara luar biasa, Anda bisa menghubungkan antara forex dan pispot. Dan ketika itu Anda ulangi lagi, Anda pikirkan lagi, Anda ulangi lagi, terus menerus Anda pikirkan, akhirnya terbentuklah neural saraf baru ya, yang menghubungkan antara neuron pengetahuan Anda tentang forex ke pengetahuan Anda tentang pispot. Inilah yang disebut akan terbentuk hubungan baru antar neuron ketika kita memiliki banyak pengetahuan. Akhirnya kita bisa saling menghubungkan satu sama lain, dan akhirnya dari situlah kita menemukan ide ya, gambarannya ya mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi dari situlah kita menemukan banyak ide ataupun bahkan solusi. Minimal kita bisa membuat analoginya, kita bisa membuat analogi dari permasalahan kita gitu ya.